Apa kabar anak-anak semua? Pada pertemuan kali ini, Bu Eka akan membahas tentang penentuan tetapan kesetimbangan. Baik, coba kalian perhatikan contoh kasus berikut. Terdapat fenomena perhitungan tetapan kesetimbangan gas dalam suatu industri gas hidrogen. Apabila gas CO direaksikan dengan gas hidrogen, uap air, maksud Bu Eka ya, membentuk kesetimbangan menjadi gas CO2 dan gas hidrogen, pembuatan gas hidrogen dengan Kp 4,9 atm. Dan pada saat kesetimbangan, tekanan parsial gas CO dan gas H2O adalah 0,1 atmosfer, sedangkan tekanan parsial gas CO2 adalah 0,7 atmosfer. Berapakah tekanan total gas pada saat kesetimbangan? Nah, bagaimanakah caranya kalian menyelesaikan fenomena tersebut? Baik, sebelum membahas kasus ini, maka terlebih dahulu kita mempelajari tentang penentuan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi molar. Apabila pada sistem kesetimbangan gas A yang direaksikan dengan gas B membentuk kesetimbangan menjadi gas C dan gas D, maka kita dapat merumuskan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi molar, berdasarkan konsentrasinya ya, yaitu konsentrasi produk gas C dipangkatkan koefisiennya P dikalikan konsentrasi produk gas D pangkatkan koefisiennya Q dibagi dengan konsentrasi A pangkat koefisiennya M dikali konsentrasi B dipangkatkan koefisiennya N. Ini harus diingat ya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan reaksi kesetimbangan di bawah ini. Dalam ruang 10 liter dimasukkan 1 mol gas A dan 1 mol gas B yang bereaksi menurut persamaan reaksi berikut. Gas A direaksikan dengan 2 mol gas B membentuk kesetimbangan menjadi gas C dan gas D. Nah, pada saat kesetimbangan tercapai, ternyata 1/4 mol gas A telah bereaksi. Bagaimanakah kita menentukan harga Kc dari sistem kesetimbangan tersebut? Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan. Dan harus diingat, persamaan reaksi tersebut harus setara. Baik, kemudian mula-mula gas A terdapat 1 mol. Gas B terdapat 1 mol. Nah, yang bereaksi dikatakan tadi di soal, ternyata 1/4 mol gas A telah bereaksi, maka gas A yang bereaksi sebanyak 1/4 mol. Dari sini kita dapat menggunakan perbandingan mol sebanding dengan perbandingan koefisien untuk menentukan jumlah mol gas B yang bereaksi. Koefisien gas B2, koefisiennya gas A1, maka jumlah mol gas B yang bereaksi sebanyak 2/1 dikalikan 1/4 mol, yaitu setengah mol. Nah, dari sini kita dapat menghitung berapakah jumlah mol zat A dan B yang bersisa. Reaktannya semakin habis, semakin berkurang ya, makanya dikurangi. 1 mol mula-mula dikurangi yang bereaksi 1/4 mol, maka yang tersisa adalah 3/4 mol gas A. Untuk gas B mula-mula 1 mol dikurangi yang bereaksi setengah mol, maka yang bersisa juga setengah mol. Sedangkan untuk produk gas C dan gas D mula-mula belum terbentuk, maka molnya 0. Kemudian saat terbentuk itu dilihat dari sini. Gas A koefisiennya 1/1 mol. Gas C koefisiennya sama-sama 1, maka molnya sama-sama 1/4. Begitu pula dengan gas D, sama-sama 1 koefisiennya, mol yang terbentuk juga 1/4. Sehingga pada saat setimbang mula-mula 0 ditambah yang terbentuk 1/4 jadinya 1/4 mol. D juga sama, 0 ditambah 1/4, ketemunya nanti saat
Sehingga dari jumlah mol saat setimbang ini kita dapat menghitung konsentrasi masing-masing komponen. Konsentrasi A dihitung dari jumlah mol zat A dibagi dengan volume ruangannya, yaitu 10 liter. Dihasilkan konsentrasi A 3/4 dibagi 10, 0,075 molar. Konsentrasi B dihitung dari mol gas B dibagi volume ruangan 10 liter, maka dihasilkan konsentrasinya 0,05 molar. Sedangkan konsentrasi C dan D sama-sama 1/4 mol dibagi 10 liter, dihasilkan 0,025 molar. Selanjutnya, rumusan Kc untuk reaksi ini adalah konsentrasi C pangkat koefisiennya 1 dikalikan konsentrasi D pangkat koefisiennya 1, maka di sini koefisien 1 tidak ditulis, dibagi dengan konsentrasinya reaktan yaitu A pangkat 1 dikalikan konsentrasinya B pangkat koefisiennya 2. Maka dapat dihitung Kc, konsentrasinya dimasukkan masing-masing, konsentrasi C 0,025 dikalikan konsentrasinya D 0,025 juga, dibagi konsentrasinya A 0,075 dikali konsentrasinya B yaitu 0,05 pangkat 2. Maka dihasilkan Kc untuk sistem kesetimbangan ini adalah 3,33. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menentukan Kp. Nah, dari reaksi kesetimbangan A, gas A dengan gas B membentuk gas D dengan gas D, kita dapat merumuskan tetapan kesetimbangan gas atau Kp, yaitu tekanannya gas C dipangkatkan P koefisiennya dikalikan tekanan parsial gas D dikalikan koefisiennya Q dibagi dengan tekanan parsial gas reaktan yaitu A pangkat M dikalikan tekanan parsialnya B pangkat N. Nah, ingat untuk menentukan tekanan parsial masing-masing gas, maka caranya adalah mol gas tersebut dibagi dengan mol total gas dan dikalikan tekanan total gas. Nah, coba kalian perhatikan reaksi kesetimbangan di bawah ini. Apabila dalam ruang tertutup terdapat kesetimbangan antara 2 mol gas N2O4 dan 4 mol gas NO2, menurut reaksi N2O4 gas, kesetimbangan membentuk 2NO2 gas. Nah, bila diketahui tekanan total gas sebesar 6 atmosfer, maka tentukanlah harga Kp. Yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menuliskan dulu rumusan Kp untuk reaksi ini. Kp sama dengan tekanan parsial produk yaitu NO2 dipangkatkan 2 dibagi tekanan parsial reaktan N2O4 pangkat 1 tidak dituliskan. Nah, dari sini baru nanti kita akan menentukan tekanan parsial masing-masing gas. Tekanan parsial gas NO2 dihitung dari mol gas NO2 dibagi mol total dikalikan tekanan total. Diketahui molnya 4 mol untuk gas NO2 dibagi dengan tekanan total gas 6 atmosfer kalikan 6 atmosfer. Mohon maaf, tekanan total gasnya tadi 6 mol ya, dikali 6 atmosfer. Maka tekanan NO2-nya 4 atm, 4 atmosfer. Kemudian tekanan parsial gas N2O4. Mol N2O4 dibagi mol total gas 2 mol dibagi 6 mol dikalikan tekanan totalnya 6 atmosfer. Dihasilkan tekanannya N2O4 yaitu 2 atmosfer. Dari sini maka dimasukkan ke rumusan Kp. PNO2 yaitu 4 pangkatkan 2 16 dibagi PN2O4 2, kalau dibagi ketemu Kp-nya 8. Baik, untuk lebih memperjelas kalian dalam menghitung Kc dan Kp, maka di sini bakal sertakan linknya. Untuk materinya Kc, menghitung Kc bisa diunduh melalui link ini.
Nah, untuk memahami perhitungan KC dan KP dari suatu data yang lebih banyak, contoh soal lebih banyak ya, bisa lihat dari video YouTube berikut.